Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, hegemoni VOC Belanda tidak berlaku di perairan Papua. Papuase Zerovers alias bajak laut Papua. Demikian orang Belanda abad 18 menyebut pelaut-pelaut dari ujung kepala burung Pulau Cendrawasih yang berasal dari Kepulauan Raja Ampat. Catatan soal pelaut legendaris Papua itu dituliskan dengan apik oleh peneliti Muridan Satrio Wijoyo dalam buku, Pemberontakan Nuku, Persekutuan Lintas Budaya di Maluku Papua, sekitar tahun 1780 sampai tahun 1810. Para bajak laut Papua dideskripsikan orang barat berpenampilan telanjang, kecuali bagian paling pribadinya saja yang ditutup cawat. Mereka mengenakan dekorasi manik-manik di leher dan lengan. Sangat lugu dan bodoh, namun juga sangat kejam, rakus, dan tak segan-segan membunuh. Senjata mereka adalah busur, panah, tameng, pedang, dan lembing. Begitulah deskripsi Peter Arend Lepe tentang bajak laut Papua. Pelaut Papua yang berperangai bak Viking Skandinavia adalah orang-orang gagah dari Raja Ampat, terdiri dari daerah kekuasaan empat raja, Salawati, Waigeo, Misol, dan Waigama. Sejak awal abad 18, Raja Ampat berada di bawah otoritas Sultan Tidore. Perairan Raja Ampat dahulu dikenal punya reputasi buruk untuk kapal-kapal yang melintas. Penduduk Raja Ampat sendiri punya nenek moyang dari Kepulauan Biak di utara Teluk Cendrawasih. Mereka berlayar hingga ke Raja Ampat, mendongkel orang-orang asal Pulau Seram yang sudah bermukim di Kepulauan Raja Ampat. Orang Raja Ampat keturunan Biak yang terkenal sebagai bajak laut adalah klan Ongkai. Mereka beroperasi hingga Seram dan Ambon, ditakuti karena bisa mengambil perempuan sebagai sandera. Mereka biasa bernyanyi, Snon Sam Gomun, Bin Syam Gomun, yang artinya, kami bunuh pria dan ambil perempuannya. Ada satu sosok semi-mitologis yang dikenal oleh Tidore dan Kepulauan Raja Ampat, yakni seorang pahlawan bernama Sekvameri dari Pulau Waigeo. Dikisahkan, Sekvameri dan bala tentaranya merupakan pelaut andal dan sakti mandraguna, mampu mendatangkan hujan ketika kehausan di tengah laut dan bisa mendatangkan ikan ketika kelaparan di samudera. Sekvameri berlayar sampai jauh ke Seram, Ambon, Makassar bahkan Pulau Jawa, menculik orang-orang dari pulau itu untuk dijadikan tenaga pendayung kapalnya. Suatu hari, Sekvameri dimintai tolong oleh Sultan Tidore untuk melawan kerajaan Jailolo di Halmahera. Sekvameri dan bala tentaranya berhasil menyerang perahu Jailolo, maka dia dihadiahi Sultan Tidore anak perempuannya sebagai istri dan dibantu Sultan untuk menjadi raja di Waigeo. Tiap angin monsun timur berembus, Sekvameri diwajibkan membayar upeti ke Sultan Tidore. Terlepas dari kebenaran cerita rakyat itu, tersirat hubungan yang erat antara Raja Ampat dan Kerajaan Tidore. Menurut catatan masa lalu, orang Papua dari Onin Fakfak, Papua terkenal dengan gerakannya yang cekatan di perahu dan bisa melakukan serangan tiba-tiba dengan panah, tombak, dan pedang. Bajak laut dari Teluk Gelving saat ini bernama Teluk Cendrawasih, biasa berkomplot dengan bajak laut dari Misol, Raja Ampat. Mereka sudah beroperasi sejak abad ke-17. Dahsyatnya daya tempur pasukan Papua ini, pernah dimintai bantuan oleh Nuku Muhammad Amiruddin tahun 1738 sampai tahun 1805, atau Sultan Nuku, untuk melawan VOC di Kesultanan Tidore. Adapun Kesultanan Tidore punya daerah kekuasaan meliputi Pulau Tidore, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Pulau Seram, Raja Ampat, dan Fakfak. VOC Belanda telah merusak tradisi pewarisan raja di Kesultanan Tidore. Ayah Pangeran Nuku yakni Sultan Jamaluddin disingkirkan VOC ke Batavia pada 1779. Namun bukan Nuku yang lantas menjadi sultan, melainkan orang lain. Itu karena Belanda tak suka dengan Nuku. Belakangan malah adik Nuku yang menjadi sultan yakni Kamaluddin. Maka Nuku cabut dari Tidore ke Papua, menggalang aliansi. Pada 1779, kekuatan anti-Belanda di Tidore berkonsolidasi, isinya orang Seram, orang Papua, dan orang Gamrane. Mereka bersatu meneror Belanda. Mereka adalah Raja Lukman dari Keliluhu, Sangai Patani,
Raja Rumah Soal, Misol, Raja Ampat, Sangai Salawati, Raja Ampat pemimpin Onin, sekarang Fakfak, dan Kapiten Laut dari Gah, dan orang kaya pemuka adat Agnisa dari Rarakit. Konfederasi Pelaut Tangguh beda bahasa ini bergerak di bawah Panji-Panji Pangeran Nuku. Penyerangan terhadap Belanda dilancarkan pada 1780. Akhir tahun itu, Pangeran Nuku dinobatkan menjadi Sultan Papua dan seram oleh pemimpin Raja Ampat dan Gamrange. Mereka menggerakkan 150 kapal, satu kapal mengangkut sekitar 50 orang, maka diperkirakan seluruh kelompok Sultan Nuku berjumlah 7.500 orang. Pasukan Sultan Nuku menyerang Amblau, Haya, Hatiling, Sula dan Besi, termasuk Obi dan Bacan, bahkan Selayar, Buton, dan Baulang di selatan Sulawesi dan Talaut di ujung utara. Semuanya diserang oleh kelompok Sultan Nuku dalam gerilya laut 5 bulan. 300 orang ditangkap dari pulau-pulau yang mereka serang. Pada 1783, terjadi insiden pembantaian di Batanta, Raja Ampat. Seorang Belanda Coenraad van Dyk dan para tentaranya dibantai oleh orang-orang Papua yang menjalankan strategi pura-pura menyerah sebelumnya. Pasukan Sultan Nuku menderita kekalahan oleh Sultan Kamaluddin Tidore, yang tak lain adalah adiknya sendiri. Pasukan Nuku bahkan kalah di Salawati, Raja Ampat, pada tanggal 26 Februari tahun 1789. Sebagian besar elit Gamrange dan Raja Ampat tak lagi mendukung Nuku. Setahun kemudian, Sultan Nuku berhasil mendapatkan kembali dukungan. Singkat cerita, Tidore berhasil dia kuasai kembali pada 1801. Pertempuran demi pertempuran melawan VOC masih berlangsung selepas itu, hingga sang Sultan tutup usia. Menurut Rizal, catatan tentang kekuatan Papua yang menyokong Sultan Nuku telah menguatkan narasi kesatuan Papua dan kawasan lainnya di Indonesia. Papua dan masyarakat lainnya di kawasan ini sama-sama berjuang mengusir pihak kolonial Belanda. Namun dia menilai sejarah soal peranan Papua ini tak pernah terdengar. Semoga video ini dapat memberi wawasan baru dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.